Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pimpinan Majelis Ta'lim yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Ibu, mohon maaf saya datangnya agak terlambat. Saya kumat sakit kepala, tidur kepulesan. Baik para jemaah sekalian, pada sore hari ini saya membawa kitab Al-Mukarramat Ar-Rabbaniyah fi Rihlatil Isra wal Ma'arij An-Nabawiyah. Saya akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj, tapi tidak keseluruhannya, Bu. Tidak dari awal sampai akhir menceritakan begitu panjang, akan tetapi saya akan menyampaikan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah banyak hal yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran yang akan terjadi kepada umatnya. Bu, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj diantar oleh siapa? Malaikat, nama malaikatnya siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Baik, sebelumnya saya sampaikan secara sekilas saja tentang Isra dan Mi'raj, baru saya bacakan ini. Ibu, Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi, diperjalankan dari Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Waktunya lailan, sebagian daripada malam. Bisa ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan sejam, ada yang mengatakan ada minal arsy qabla ayyabrudal farash. Sudah kembali Nabi dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum al-farash, ayyabrudal farash, sebelum tempat tidurnya Nabi angetnya hilang. Ya Bu, orang kalau tidur di ubin yang dingin itu kan anget. Setelah karena badan ini, fisik ini ketika nempel ke ubin itu bisa anget kan? Sudah kebalik Nabi sebelum tempat tidurnya itu dingin lagi. Artinya apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini cepat sekali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang tidur pada waktu itu di dekat Ka'bah, rumahnya Ummi Hani. Malaikat itu turun, lalu Rasul dibelah dulu dadanya, diambil hatinya, Rasul dibersihkan. Setelah selesai dioperasi, balik lagi dioperasi selesai, Rasul berangkat menuju dengan mengendarai burak menuju Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dan menjadi imam dari semua para nabi, makmumnya. Nabi diminta menjadi imam itu tidak ucuk-ucuk Nabi langsung maju menjadi imam, enggak. Akan tetapi Rasul diminta oleh nabi-nabi sebelumnya. Rasul menjadi imam, makmumnya
seluruh para anbiya yang jumlahnya 124.000 jadi makmum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibu kalau di dunia adalah Ka'bah, di mana malaikat selalu tawaf di Baitul Ma'mur itu. Ya Bu, andaikan ditarik dari Baitul Ma'mur ke bawah adalah, atau tarik benang dari Baitul Ma'mur ke bawah adalah pas ke Ka'bah. Nah, dari Baitul Ma'mur itu masuk setiap hari 70.000 malaikat. Dan enggak balik lagi setiap hari sampai hari ini. Terus berapa jumlahnya malaikat Bu ya? Setiap hari masuk 70.000 ke Baitul Ma'mur itu. Sampai di Baitul Ma'mur Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Artinya apa? Perjalanan Nabi ini sudah melampaui dua alam. Pertama alam nasut, yang kedua alam malakut. Apa yang dimaksud alam nasut? Alam nasut itu alam manusia. Ya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan bumi. Biasa bumi ini perjalanannya adalah manusia. Pulang pergi, pulang sini Cirebon, balik sini itu perjalanan manusia. Sini Surabaya, balik lagi itu perjalanan manusia. Nasut. Lalu alamul malakut, malaikat. Malaikat itu penduduk langit. Rasul sudah menempuh 7 langit. Yang ada penunggunya semua masing-masing tadi yang disebut. Terakhir adalah malaikat Nabi Ibrahim. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru masuk ke alam lahut. Lahut itu Tuhan. Ilahun, Tuhan. Alam ketuhanan. Nah, di situ sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Rasul mendengar rafraful qalam, sariful qalam, mendengar suara-suara kolam yang nulis maqadir, takdirnya manusia ditulis di situ. Rasul mendengar. Di situ malaikat Jibril stuck. Stuck artinya malaikat Jibril itu, Muhammad, saya ngantar engkau sampai di sini saja. Saya enggak bisa ngantar kamu untuk melanjutkan perjalanan. Coba, berarti Nabi Muhammad ini lebih hebat dari seluruh manusia, lebih hebat dari malaikat sekalipun. Bahkan malaikat Jibril di saat itu menunjukkan bentuk aslinya. Ya Pak, Bu, malaikat Jibril itu kadang-kadang turun menemui Nabi bukan bentuk aslinya, bentuk manusia. Pernah datang kepada Nabi, sedang sahabatnya berkeliling kayak begini, duduk bersama sama Nabi. Lalu malaikat Jibril itu datang, turun bertempat dengan Nabi dalam keadaan pakai baju putih. Lalu wajahnya tampan, aromanya wangi. Lalu malaikat Jibril saat itu mengajarkan Nabi Muhammad tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Setelah itu
enggak ada lagi, balik. Ditanya oleh para sahabat, siapa itu ya Rasul, orang laki-laki ganteng itu? Jawabnya Nabi, malaikat Jibril mengajarkan agama kepada kita. Nah, di saat di Sidratil Muntaha itu Ibu, malaikat Jibril itu menunjukkan bentuk aslinya. Seperti apa bentuk aslinya? Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap saja, sayapnya malaikat Jibril itu bumi ini ketutup. Saking besarnya, ya kan? Menunjukkan bentuk aslinya. Tapi bagaimana? Sudah segitu hebatnya, segitu besarnya malaikat Jibril, ketika mau melanjutkan perjalanan ke alam lahud, malaikat Jibril enggak bisa. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, in taqaddamtu ihtaraktu. Kalau aku maju selangkah saja saya ini terbakar. Akhirnya di situ berhenti, Nabi Muhammad berangkat sendiri. Nah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dan ada di dalam cahaya ada seorang laki-laki. Lalu bertanya kepada suara itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia? Kok dia bisa melampaui alam malakut, malaikat suci, malaikat terbaik pun tidak bisa. Kok ada orang sampai ke situ? Apa jawabnya? Suara itu mengatakan, itulah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi Bu, zikir kepada Allah itu luar biasa. Sampai kedudukannya seperti itu. Kita ini dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut Allah, selalu menggantungkan diri kepada Allah, selalu berpasrah kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah. Bahwa Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mencabut rezeki, yang memuliakan, yang menghinakan. Allah selalu zikir kepada Allah sampai ada di situ. Yang kedua, orang itu, kata suara itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu punya amalan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bu, luar biasa. Orang berbakti kepada kedua orang tua itu sampai ke suatu tempat yang dimana malaikat pun enggak sampai ke tempat itu. Namun orang yang berbakti kepada orang tua sampai di situ. Makanya Bu, orang yang biasanya di masyarakat hebat, derajatnya hebat, itu rata-rata orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan harapkan orang itu menjadi di luar di masyarakat menjadi hebat kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Menghambalah engkau kepada orang tuamu, engkau akan menjadi pemimpin di masyarakatmu. Tapi sebaliknya, engkau durhaka terhadap kedua orang tua, engkau akan tidak ada harganya, menjadi sampah di masyarakat. Sampai di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara. Lalu melanjutkan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Allah. Ketika sampai berjumpa dengan Allah, apa yang disebut oleh yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak assalamualaikum, akan tetapi Rasul ketika berjumpa dengan Allah, Rasul membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Artinya Bu, yang kita baca tahiyat itu adalah dialognya Nabi dengan Allah ketika perjumpaannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Rasul ketika berjumpa at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lil, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lalu semua penduduk langit bersaksi, gemuruh membaca semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Penduduk langit semua bersyahadat, bersaksi kalau Rasul itu adalah Nabi Muhammad itu utusan Allah yang dibawa olehnya apa? Mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tadinya perintah itu adalah 50, turun dapat perintah 50, turun dari langit pertama menuju langit ke-6. Langit ke-6 siapa? Ada siapa yang ada di langit ke-6? Nabi siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau dapat oleh-oleh apa? Dapat perintah apa dari Tuhanmu? Perintah sholat. Berapa waktu? Berarti nabi-nabi sebelum itu sudah sholat. Sholat itu adalah bentuk ibadah. Nabi sebelumnya juga sholat. Makanya Nabi Muhammad sebelum berangkat sudah sholat dengan para nabi. Tentu caranya sholat orang nabi-nabi dahulu tidak sama dengan sholatnya yang diperintah nabi, yang dibawa oleh nabi. Sholat dengan caranya sholatnya nabi sebelumnya. Nah, Rasul ketika diperintah sholat itu, Rasul ketika di Mi'raj itu melihat semua ibadahnya malaikat. Ada Bu Haji yang malaikat itu ibadahnya sujud terus. Ada Bu Haji yang ibadahnya malaikat itu rukuk terus. Malaikat itu enggak ada, malaikat itu kerjanya sampingan. Kalau rukuk, perintah rukuk terus. Kalau perintah sujud terus. Takbir Allahu Akbar, takbir terus malaikat. Makanya tugasnya malaikat itu, Nabi Israel tugasnya apa? Ya, enggak mau sampean enggak mau kalau nyebut nyaman tugasnya Nabi Israel, enggak tahu sampean. Nabi Israel tugasnya apa? Cabut nyawa. Enggak ada sampingan Nabi Ibrahim, ini sepi. Enggak corona sepi, aku mati ini. Saya sekarang ikut-ikutan Nabi Mikail, malaikat Mikail aja bagi-bagi rezeki. Enggak. Malaikat Israel itu tugasnya adalah nyabut nyawa aja. Enggak ada kerja sampingan. Mikail kerjanya bagi-bagi rezeki aja. Rokib Atid tukang nyatet amal. Mungkin ibu berpikir, kalau malaikat Israel itu cuma satu yang mati di dunia setiap hari ini, bisa-bisa ratusan ribu manusia yang mati seluruh dunia. Bagaimana nyabutnya? Ya, malaikat Israel itu setiap malaikat yang nyabut nyawa itu namanya Israel. Israel itu departemen pencabutan nyawa. Iya. Kayak menteri agama, kayak departemen agama, petugasnya dari kementerian itu kan banyak, iya kan? Ya kayak begitu. Bahkan setiap kita ini sudah disiapkan Israelnya. Karena Israel itu setiap hari datang ke rumah kita 5 kali, jenguk kita.
Setiap hari rumah kita itu didatangi Israel 5 kali sehari. Yang kedua, malaikat Israel itu membelai kening kita ini sehari 70 kali. Cuman sampai enggak ngerasa. Kita ini dijenguk terus oleh Israel setiap hari. Setiap hari ada tamu yang namanya Israel. Balik lagi kepada Mi'raj. Isra Mi'raj. Turun kata Nabi Musa, aduh banyak sekali itu enggak kuat umatmu. Umat saya besar-besar, hebat-hebat, kuat-kuat. Enggak mampu, maka meminta keringanan. Balik lagi sampai 5 itu Rasul malu, mau minta keringanan lagi 5 waktu itu malu. Namun walaupun 5 nilai pahalanya sama dengan yang 50, nilainya sama dengan 50. Pada hakikatnya ada yang menafsirkan begini ulama, Ibu. Nabi itu sebelum berjumpa dengan Allah biasa wajahnya. Tapi setelah berjumpa dengan Allah, Nabi Musa ini tambah kagum dengan wajahnya Nabi. Luar biasa bedanya. Makanya Nabi Musa ini berjumpa dengan Nabi masih kurang. Kalau Muhammad ini hanya berjumpa dengan saya selesai, saya suruh balik lagi biar jumpa lagi sama saya. Balik lagi, berjumpa lagi, tambah hebat lagi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah kagum Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu, Bu, Nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah, Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kalau mau bicara langsung dengan Allah naik ke Tursina, bicara langsung. Cuman Nabi ini gak bisa melihat Allah, gak bisa berjumpa dengan Allah. Sebenarnya mau melihat, mohon kepada Allah agar melihat. Kata Nabi Musa, Rabbi arini, wahai Allah, saya ingin melihat engkau. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani, wahai Musa, engkau enggak bisa melihat saya, enggak mampu. Walakin tur ilal jabali, kan tetapi engkau Musa lihat enggak kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tegak berdiri, engkau akan melihat saya. Fatajalla rabbuhu lil jabali. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cahaya Allah itu kepada gunung. Gunung pecah. Coba, Bu. Gunung saja pecah. Bagaimana manusia? Makanya Rasul itu sebelum perjumpaannya dengan Allah diisi dulu kekuatan fisiknya. Dibelah Nabi, dibelah sampai 4 kali operasi. Pertama masih kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad, ketika Rasul masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibelah. Umur 10 tahun Nabi dibelah lagi. Mau menerima Al-Quran Nabi dibelah lagi. Mau Mi'raj berjumpa dengan Allah dibelah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunung saja pecah, gunung saja hancur, tapi Rasul tetap bisa berjumpa dengan Allah. Udah ngantuk ya. Ya, segitu ya. Jadi sampai 7 kali
balik oleh-olehnya, intinya oleh-olehnya sholat 5 waktu. Waktunya habis? Hah? 5 waktu aja berat ya, banyak enggak ngerjain. Bagilah apalagi 50. Baik, sekarang saya sampaikan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sebagai gambaran apa yang terjadi kepada umatnya nanti, umat Muhammad di akhir zaman. Ini yang diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma dakhaltu sama'ad dunya ra'aita rijalan lahum masyafir kama syafiril ibil. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, Rasul diperlihatkan kepada pemandangan orang mulutnya kayak mulutnya unta. Fi aidihim qita'un min narin kal afhar. Di tangannya ada api dari api neraka. Yaqdifuna fi afwaihim fatakhruju min adbarihim. Lalu api neraka itu yang ada di tangannya itu dimakan. Dimakan langsung keluar dari duburnya, dari jalan belakang. Makan lagi, keluar lagi, makan lagi, keluar lagi. Fakultu, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, itu gambaran apa, siapa mereka itu kok sampai kayak begitu? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, haula akilatu amwalal yatama dzulman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Hati-hati dengan anak yatim, Bu. Makanya kadang-kadang ada panti-panti fiktif. Panti cuma ditulis panti asuhan anak yatim, padahal anak yatimnya enggak ada. Ya kan? Ketika ada santunan anak yatim, kok ada 100 anak yatim? Ada. Padahal bukan yatim. Anak yatim dieksploitasi. Atau ada dia panti, ada pantian anak, panti asuhan anak yatim. Ketika disantuni anak yatim setiap orang 200.000, sama yang ngurus panti, anak yatimnya cuma dikasih 50.000, 150-nya untuk dia. Ya kan? Hati-hati. Makanya anak yatim ini kenapa kok sebegitu sampai digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena anak yatim ini adalah anaknya Nabi. Rasul adalah bapaknya para anak yatim. Kenapa dikatakan begitu? Karena Rasul itu paling tahu nasib anak yatim itu Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi masih di perut ibunya Aminah, baru hamil 2 bulan bapaknya Abdullah ibni Abdul Muttalib wafat, meninggal dunia. Artinya Nabi lahir ke dunia enggak pernah memanggil bapak. Enggak punya bapak. Lahir sudah yatim. Umur 6 tahun Rasul ditinggal ibunya. Jadi rasanya nasibnya anak yatim paling tahu itu Nabi. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau salat Id, berangkat sudah Nabi. Kok ada anak nangis di rumahnya sendirian, di pojok rumahnya. Lalu dipanggil oleh Nabi, "Ta'al ya gulam, ma yubkika?" Kenapa engkau menangis? "Ya, saya ditinggal bapak saya. Bapak saya meninggal dalam sebuah peperangan bersama Muhammad." Dia enggak tahu yang di depannya yang nanya itu adalah Nabi.
wafat dalam peperangan bersama Muhammad. Sekarang saya enggak punya bapak. Lalu ibu saya nikah lagi. Harta bapak saya dihabisin oleh suaminya yang baru. Aku diterlantarkan seperti ini. Makan, enggak makan, baju compang-camping. Lalu oleh Nabi dipeluk, dibawa pulang ke rumahnya. Bawa pulang ke rumahnya, dimandikan oleh Nabi, diganti baju, dikasih minyak wangi. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru dipeluk oleh Nabi, berkata Nabi, "Ana abul yatama." Saya ini adalah bapaknya anak yatim. Yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti anaknya Rasul. Berarti sama dengan menyakiti Fatimah. Makanya kata Nabi, "Man abkal yatim ihtazza arsyur rahman." Barang siapa yang membuat anak yatim itu menangis, arsy-nya Allah, makhluk yang paling besar itu bergerak, bergetar, sedih. Contohnya, pamannya ibu sama cucunya, ada orang jual es krim, cucunya dibeliin, anak yatim ada di situ nangis, mau minta, malu, mau beli nggak punya, tapi pengen, sampai dia nangis dengan gara-gara ulah kita membelikan seperti itu. Arsy-nya Allah itu bergetar. Makanya anak yatim itu, ketika kita baik sama anak yatim, ketika kita nyantuni anak yatim, nanti ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya di surga nanti dengan orang yang menyantuni anak yatim, yang ngurus anak yatim, peduli sama anak yatim, nanti dia akan berdampingan dengan saya. Kayak saudara saya. Karena dia ngurus anak-anak saya. Tapi saya sedih, Bu, kalau ditulis panti asuhan anak yatim. Kok dinamakan panti ya? Panti pijet. Ya. Panti pijet plus. Ya. Seharusnya bukan panti pijet, istana anak yatim. Jadi sudah ada tergambar dalam benak kita, kalau ditulis istana anak yatim itu diperlakukan dengan istimewa. Makanya orang yang zalim terhadap anak yatim nanti makan api neraka, di genggamannya itu api, dimakan keluar dari tubuhnya. Itu yang diperlihatkan kepada Nabi. Yang kedua, yang diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usahum bis-sakhr. Rasul diperlihatkan kepada sekelompok orang di mana orang itu kepalanya dipecah-pecahin pakai batu. Dipecahin, kullama radikhat adat kama kanat. Kau udah terbelah, pecah, rapat lagi, dipecahin lagi, rapat lagi, dipecahin lagi. Wala yaftur anhum min dzalika syai', enggak berhenti-berhenti. Faqala ya Jibril, itu siapa? Kok sampai kepalanya dipecah-pecahin? Qala haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka orang-orang yang malas salat 5 waktu. Mau salatnya malas-malas. Ini enggak meninggalkan salat, Bu, cuman malas. Kepalanya dipecah-pecahin pakai batu. Kenapa yang dipecahin kepala? Kok bukan dada, kok bukan tangan, kok bukan kaki yang dipukul? Kok kepala? Karena ibu-ibu sekalian, kepala, karena kata Imam Al-Ghazali bahwa kepala salat itu bimanzilatir ra'si fil badan. Salat itu kedudukannya adalah sama dengan kepala ini di dalam badan kita. Orang itu kalau kepalanya masih ada, insya Allah, kalau masih umurnya ada, masih hidup. Ya, coba tangan kanan nggak ada, tangan kiri nggak ada, masih hidup nggak? Masih dibilang manusia nggak? Iya. Tangan kanan nggak ada, tangan kiri nggak ada, kaki kanan, kaki kiri nggak ada, masih hidup nggak? Hidup, masih dibilang manusia. Tapi
Tapi sebaliknya tangan kanan ada, tangan kiri lengkap, kaki kanan ada, kaki kiri ada, tapi kepalanya buntung, hilang. Hidup, mati. Makanya sholat itu kayak kepala. Orang kalau sudah nggak sholat, mati. Artinya mati, agamanya tidak dianggap Islam. Yang membedakan muslim dengan kafir itu adalah sholat. Tapi kalau ada orang sholat yang cukup ingat, nggak usah kata mereka, kok masih jongkar balik di masjid, ngumpul begitu, ngapain? Sholat itu cukup ingat. Kan ada yang begitu. Hati-hati kalau ngajiannya ngompet-ngompet, hasilnya kayak gitu. Banyak iling namanya. Eling atau iling? Ya Pak. Pakai eling, cukup ingat sudah sholat. Jangan nanti kepalanya dipecah-pecahin orang yang begitu. Ya sholat ya seperti sholatnya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada ulama sampai kepada kita. Kalau Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Kita bisa lihat Nabi enggak? Enggak bisa kan? Ya, guru kita. Kita kan diajarin guru salat ini ya. Ya makanya dari sahabat tabi'in kepada ulama sampai ke kita, sampai bisa caranya cukup waktunya ya. Satu saja karena ibu-ibu mau ikut selawatan ya hari ini. Mohon maaf saya ketiduran tadi Pak Haji, Pak Kiai. Bukan. Saya dari pasar ke pasar kantor istri, dari pulang dari pasar kok rasanya pala ini beliur gak enak ya. Saya ngerebah dikit kepulesan tidur. Saya ini ibu sakit kepala terus setiap hari itu. Saya setiap hari itu konsumsi bodrek ekstra itu 2 kali setiap hari. Kalau enggak minum kepala kayak pecah. Saya berobat ke dokter, periksa ke dokter saraf. Dokter saraf jangan dianggap gila saya. Periksa ke dokter saraf. Di MRI di Rumah Sakit Islam, masuk yang diperiksa secara itu masuk. Ternyata saya ini kena saraf kejepit di sini. Masih terapi sekarang. Kalau terapi ke Koja ngumpulnya dengan orang, ada yang datang begini. Orang yang sepuh-sepuh ya Allah. Iya ada yang datang begini, udah saraf semua. Ya namanya kena penyakit saraf juga, saya ngumpul begitu. Terapi saya diterapi setiap sehari seminggu 3 kali. Mudah-mudahan sembuh, amin Allahumma amin. Inilah yang saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pokoknya kesimpulannya Isra dan Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat jangan sampai ditinggalkan, sholat jangan sampai malas-malesan, takut dipukul-pukul kepalanya. Dan yang kedua, jangan sampai mendolimi anak yatim piatu. Kalau ingin nanti surganya kelas pertama, kelas fifth, maunya sampean surganya kelas apa? Mau VIP? Ya. Jangan bilang Pak Ustadz, surga yang kelas emperan gak apa-apa, yang penting surga. Jangan begitu. Biar giliran surga itu minta yang VIP. Bisa dipesan gak? Bisa. Pesen mulai sekarang. Pesennya apa? Ya nyantuni anak yatim. Pengen kelas itu.
Jadi surga pun bisa dipesan mulai saat ini. Di dunia ini kita pesen, kayak kita mau check in di hotel. Sekarang mau ke Singapura, sudah pesen Singapura online. Ini tanggal sekian jam sekian saya akan sampai di bandara Singapura, nanti akan masuk check in hotel jam 6 pagi. Sudah bisa dipesan. Begitu juga surga. Surga bisa dipesan saat ini dengan menyantuni anak ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syakyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi alamul ghuyub ikdi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.